kemarin kalau lagi kumat nonton YouTube-nya Erick Wibowo, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Kumat lagi tadi pada saat kalau bahasanya Ibu Lia dan mentor-mentor saya yang luar biasa nih ya, belum dapat alam semesta belum mengizinkan mungkin Mas Dodi katanya gitu. Jadi alhamdulillah di bulan Februari ini sudah bisa join di kelas basic gitu ya, di kelas basic. Karena apa ya, tadi menghilangkan kepala batunya untuk membuat jurnal ya, karena saya lihat ya mentor-mentor di grup saya ada Mas Uye, ada Mas Budi, ada Ibu Lia juga, ada Mbak Yuni juga gitu ya. Jadi ada satu lagi siapa Mas Uye, siapa namanya Ibu siapa, satu lagi saya lupa, Ibu Mia ya kalau nggak salah. Ya, itu tiap hari benar-benar yang memang membimbing kita gitu. Jadi bagi yang belum daftar di grup basic ya, tadi saya adalah salah satu orang yang kepala batu buat join, buat masuk ACI itu nggak pernah masuk gitu. Jadi benar-benar yang memang mendapatkan magic moment di situ. Ya saya bisa cerita, saya nggak takut lagi kalau saya kena anxiety, kalau saya ini kena GERD gitu ya, karena itu udah lingkaran wow gitu ya. Jadi semua sensasi-sensasi dan apa yang diberikan sama mentor-mentor, terutama seorang Erick Wibowo itu udah sangat luar biasa gitu. Jadi apa yang diceritakan semua di sini ya saya rasa sudah berdasarkan pengalaman-pengalaman kita semua gitu. Jadi jangan juga kita menggertkan diri kita, jangan juga kita men-anxiety-kan diri kita gitu kan. Tapi di kelas basic sih pertama saya masih 2P ini sangat membantu sekali, terutama disiplin masalah menu makanan. Jadi seperti yang Erick Wibowo dan mentor-mentor katakan, jurnal ini buat saya sangat penting karena kita kalau dihafal di kepala, ya akhirnya NC-nya timbul lagi dari menu makanan gitu kan, karena udah segala macam gitu kan, udah ya macam-macam lah. Saya yakin dari semua di sini berbeda-beda. Itu yang pertama, berbeda-beda jenis lambungnya. Yang kedua, menu makanan pun juga sama gitu ya. Dari apanya, dari bumbunya mungkin, dari apa, itu semua kenapa maksud dan tujuan daripada grup jurnal ini buat saya luar biasa, karena sadar kita semuanya pengen sembuh seperti Mas Adit dan yang lain-lain mentor-mentor di sini yang udah lebih dulu tadi bahasanya. Saya sangat setuju gitu ya, bahwa yang paling tahu tubuh kita adalah kita sendiri. Dan seorang Erick Wibowo, dia membuat yayasan ACI ini dengan hati nurani dia dan experience dan pengalaman segala macamnya, itu udah yang tidak didapatkan gitu ya di dunia medis gitu kan. Ya menurut medis sudah oke juga, dan akhirnya banyak juga dokter-dokter yang memang akhirnya tidak ada masalah gitu loh saling terkait ini. Dari jurnal basic sendiri yang saya dapatkan, pola makan sama seperti Mas Adit juga, pola makan itu saya berantakan gitu, karena ya tadi pola hidup dan pola makan saya wow gitu. Jadi udah memang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu ya. Padahal itu hanya salah di pola makannya saja. Saya tidak pernah ingat apa yang saya makan, dan saya tidak pernah mencatat apa yang saya makan, sama pola hidup yang berantakan gitu. Makanya Mas Erick Wibowo bilang 8-8-8 ya. 8 jam untuk kita bekerja, 8 jam untuk kita hobi, 8 jam untuk kita istirahat. Jadi bagaimana di jurnal ini kita basic ya, terutama saya belum masuk advance, dan saya ingin gitu ya, saya ingin segera mungkin masuk advance. Di pola hidup ini juga sangat luar biasa. Contohnya olahraga, walaupun hanya mulai 5 menit gitu, tapi kita coba niat gitu, nulis stretching. Saya selalu tulis setiap hari walaupun saya cuma stretching 5 menit. Sudah mulai berani treadmill, sudah mulai berani macam-macam gitu ya. Jadi dan maksud dan tujuan dari basic ini saya rasa ya tadi, hanya ini bukan hanya ya, jadi benar-benar kita mengetahui sensasi ini datang dari kita salah makan, telat makan, atau dari si anxiety-nya ini gitu sih. Pertama waktu ya olahraga, terus berjemur juga tidak ada alasan buat kita berjemur sebenarnya kan, tinggal keinginan kita aja mau berjemur. Lalu ada lagi poin tidur 7 dan 8 jam. Ini yang saya masih sulit gitu ya, karena ya tadi pekerjaan dan lain-lain, sesuai aktivitas dan hobi kita masing-masing. Ya jam segini kita belum tidur gitu, padahal besok ada meeting pagi, ada kegiatan segala macam. Tapi ya tadi, karena kita semua sharing dan ingin tahu gitu kan lebih dalam lagi dari cerita-cerita yang lebih dahulu, ya kita ikuti gitu kan. Terus ada lagi produktif. Produktif ini
kita bangga akan diri kita gitu loh. Dengan apa adanya tadi yang Mas Adit bilang dan bersyukur itu saya udah luar biasa produktif. Kayak kita bekerja gitu ya, niat bismillahirrahmanirrahim gitu. Kita doa niatnya cari keberkahan. Doa niatnya cari rizki yang halal gitu. Itu udah luar biasa. Saya catat juga itu di produktif. Lalu hobi di semua kita mungkin beda-beda semua gitu. Saya juga termasuk industri kreatif dan lain sebagainya, senang, banyak hobinya, banyak hobi menyanyi, hobi segala macamnya banyak. Itu juga saya catat gitu ya. Bahkan either nonton pun kemarin sempat dibahas sama Erick Wibowo, jangan nonton drakor gitu, nonton yang cinta-cinta. Ya saya nonton gitu loh. Itu ternyata ada rasa bapernya juga gitu ya, ada rasa-rasa gimana, akhirnya itu udah saya hindari. Sekarang mungkin nontonnya lebih ke Marvel, Avenger gitu, yang action-action yang memang tidak berbau-bau cinta gitu, drama Korea itu udah saya hindari juga dari pola hidup ya. Terus ada lagi puasa sosmed, ini yang agak sulit gitu loh, tiap hari kita kepo, tapi berkali-kali Erick Wibowo dan mentor-mentor yang lain bilang itu hanya sekedar sosmed loh gitu loh. Kita hanya ngarepin apa sih, love gitu kan, followers atau dan lain sebagainya gitu. Habis dari situ nanti CNC itu kadang-kadang datang, oh yang nge-love kita ini ya gitu. Dan segala dan sebagainya itu saya rasa penting buat kita karena biar si NCT-nya nggak datang gitu dari pola hidup. Lalu ada lagi pemakaian handphone. Nah ini kan sekarang keadaan sudah normal nih. Jadi udah nggak, COVID itu udah nggak kayak kemarin gitu ya. Jadi saya rasa pemakaian handphone ini memang untuk yang perlu-perlu saja, kayak komunikasi dengan pekerjaan kita, yang kita buat produktif, dengan hobi kita. Pemakaian handphone sudah mulai saya batasi, kecuali telepon, WhatsApp gitu ya. Ya di grup saya senang gitu loh. Bahkan mungkin best group in the world ya gitu. Selama ini grup-grup kita ya urusannya macam-macam gitu kan. Ada yang grup sekolah, bukan saya mengecilkan grup yang lain, tapi yang menyadari kita, yang tahu kita, yang sama-sama sensasinya sama, ya hanya ada di grupnya Yayasan NCT Care Indonesia. Buat saya itu, makanya the best group ya saat ini gitu. Itu untuk pemakaian handphone udah saya kurangi. Mandi 3 kali. Nah tadi juga Mas Adit bilang mandi pagi dan lain sebagainya, dan saya rasa yang lain juga punya problem yang sama gitu. Apabila ingin tahu gitu bahwa seorang Erick Wibowo menyarankan kita untuk mandi 3 kali sehari. Saya baru berusaha 2 kali 1 hari. Lagi berusaha itu 2 kali 1 hari, dan saya ya alhamdulillah saya termasuk NCT yang menengah gitu Mas Adit, dan saya rasa itu karena sudah mulai mengganggu karena saya masuknya jadi NCT-nya menengah. Tapi tadi saya udah bisa mulai bedakan nih bagaimana kita menjadi newbie, menjadi orang yang baru. Circle kita di mana saat ini, nggak usah berat-berat ya, hari ini aja, hari ini kita lakukan yang terbaik buat diri kita bermanfaat buat orang lain, besok takdir Tuhan kita nggak ada yang tahu. Itu yang membuat akhirnya si rasa cemas, takut mati, dada berdebar berkurang dan hilang mungkin gitu. Tapi timbul tenggelam sudah pasti. Karena apa? Paling tidak di basic saya belajar membedakan mana yang kumat gara-gara telat makan, salah makan, atau NCT. Oke, dilanjut pola hidup lagi, saya disuruh catat lagi, ini adalah bercengkrama. Nah, bercengkrama ini macam-macam. Kayak senyum gitu ya. Kang Mas Uye ini sangat rajin ngasih tahu kita kalau lagi kita berbuat baik, senyum sama tetangga gitu ya, sama orang, kita bercengkrama ngobrol. Kayak saya tadi juga gitu, sambil jalan santai hari ini hari Minggu gitu ya, bercengkrama senyum sama anak sekolah yang memang lari bareng, ya itu udah saya masukin kriteria kita bercengkrama, ngobrol, sosialisasi, kita udah berani bahwa kita tidak yang saya sadar di sini kita tidak hidup sendiri guys gitu ya teman-teman. Kita tidak hidup sendiri, dan semua yang ditanyakan apa ya, kita nggak akan mungkin masuk di grup ACI gitu kalau misalkan kita tidak sama gitu ya. Ya kita lihat lagi apakah kita di situ atau tidak. Kalau mau lebih spesifik lagi tentang lambung ya silakan, kayak Mas Erik juga udah bilang, kalau mau cek ya silakan, kayak dispepsia fungsional dan organik. Kita harus ke dokter gitu ya. Memang waktunya perlu ke dokter silakan. Tapi ya tadi jika kita dispepsia fungsional dan GERD dan lain sebagainya yang terkait dengan NCT, nah ini berarti kita adalah sama gitu ya. Lalu ada lagi berbuat baik. Berbuat baik ini saya rasa, wah, Mas Uye paling sering bilang, guys kita share yang enak-enak aja karena hidup kita udah horor gitu ya. Wah itu udah luar biasa. Jadi hampir sama semua gitu ya, mentor-mentor kita pun dulunya juga sama seperti kita gitu. Saya juga sadar itu gitu. Jadi apapun yang mentor informasikan semuanya itu berdasarkan pola 4P-nya Erick Wibowo gitu ya. Jadi
semua gitu, dan itu pun tidak didapatkan di medis kan gitu ya. Bukan kita tidak percaya dengan medis segala macam, tapi saya rasa banyak orang juga yang seperti saya yang udah konsultasi bahwa iya ini salah, selama ini kita horor, kenapa ya? Karena kita sendiri yang berbuat gitu kan, ya berbuat baik. Saya rasa walaupun sedetik aja kita niat berbuat baik, saya rasa Tuhan pasti tahu, akan catat itu. Malaikat juga pasti akan catat itu. Yang terakhir adalah doa takut mati, ini yang amazing. Ya, kullu nafsin zaikatul maut gitu ya. Memang benar gitu. Semua udah takdir ya, sudah ada di lauhul mahfuz, kita udah dicatat gitu ya bagi yang muslim ya. Takdir pertama itu sudah dicatat. Kita matinya fulan bin fulan tanggal berapa gitu ya Ustadz Uye ya. Terus yang kedua adalah jodoh sudah ada gitu, sudah dicatat, dan rizki semua sudah ada. Mungkin di semua agama pun diajarkan bahwa ada hidup lagi setelah ini. Makanya tagline saya kemarin ya sama Mas Uye sama Bulia, hidup itu seperti kamera, roll and action gitu ya kalau di syuting gitu ya. Kamera roll action gitu. Kamera bagaimana kita diliput ini setiap hari sama Tuhan. Ya, divideokan gitu. Bukan teknologinya udah lebih canggih. Kalau milik Tuhan ini teknologinya udah lebih dari ini. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan apa yang kita ada di dalam hati ini Tuhan tahu. Makanya kamera roll ya, berjalannya dengan waktu dari mulai kita lahir sampai kita tiada gitu ya. Action, bagaimana kegiatan-kegiatan kita selama di bumi, selama kita hidup, berkarya, bekerja, berguna, bahagia, sedih, ya itu semua action. Kita seperti apa. Jadi hidup itu seperti kamera, roll and action, dan itu akan saya ingat-ingat terus gitu. Oh iya, kita ini kayak main film gitu. Tapi jangan lupakan, tapi suatu hari nanti kita akan mati gitu. Jadi hidup seperti kamera, roll and action. Habis itu mati. Ya, habis itu mati. Pasti. Ya tadi Ibu Intan juga bilang ya, psikolog, pasti gitu ya. Jadi hidup itu seperti kamera, roll action, habis itu mati. Tapi saya tambahin sedikit, tapi jangan lupakan yang abadi. Ya, betul. Jangan lupakan yang abadi, karena itu juga ada. Pasti juga gitu loh. Jadi itu yang lama gitu ya, yang abadi dan selamanya gitu ya, bahagianya kita. Jadi saya rasa di ya tadi Mas Adit dan yang lain-lain, Mas Uye di sini, ada Bulia, ada Mbak Yuni juga, adanya Yayasan NCT Care Indonesia atau ACI ini ya kita saling bantu akhirnya. Dan saya pun sama seperti itu, saya nggak perlu malu, saya cerita sensiati gitu kan. Saya nggak perlu malu lagi, saya udah berani tampil kok gitu ya, dari kehidupan kita yang horor kemarin, sensasi yang horor, saya berani tampil sekarang gitu kan. Oh ini hanya anxiety, selamat datang penyakitku, welcome to the club ya, selamat datang dispepsiaku, selamat datang GERD-ku. Jadi karena kalau dibikin ngeluh, ya itu tadi si panic attack-nya akan datang gitu. Makanya bukannya saya tidak mau gitu, tapi saya catat lagi, oh iya ini hanya anxiety, oh ini hanya salah makan saya. Coba diteliti lagi. Ini saya kopi aja masih evaluasi terus Mas Uye sampai sekarang nih. Hajib. Ini saya coba yang saset lagi, karena kemarin saya Arabica sudah ya sesuai Bang Erik Wibowo gitu. Saya tetap saset gitu karena masih ada stoknya di rumah Mas Uye. Jadi saya masih coba terus gitu ya. Tapi saya tahu tadi kumatku adalah sehatku kalau kata Mas Adit ya. Itu saya setuju juga gitu. Jadi coba lagi, kita afirmasi lagi. Tapi paling tidak kita tahu dari masing-masing menu pola makan yang memang sudah kita coba gitu. Kalau nggak dicatat, dia diinget-inget ya, saya hampir setahun nginget makanan. Sekarang kalau jajan di tukang bubur A sama tukang bubur B, yang tukang bubur A saya udah tahu kumat, tapi tetap dibeli lagi. Dan saya tahu itu kumat. Sayur sop yang pernah saya cerita Mas Uye, saya sayur sop pakai bumbu racik, ya ternyata saya kumat. Tetapi sayur sop yang pakai bumbu yang dibuat natural, gitu ya, alami, malah nggak apa-apa. Dan saya yakin lambung kita beda-beda. Jadi yang disarankan oleh para mentor, yang disarankan oleh Erik Wibowo, itu saya catat gitu ya. Jurnalnya saya catat ya Mas Uye tiap hari. Ini kita udah masuk hari keberapa? Hari ke 12 gitu ya, day 12. Ya, 12 hari untuk jurnal basic bulan Februari. Jadi saya berterima kasih sama teman-teman yang udah ada di grup basic yang bareng saya juga, sama yang lain pun sama. Saya rasa dengan mentor-mentor yang
wow, sangat luar biasa gitu, memikirkan kita jadi diperhatikan gitu ya. Kita ya sekarang sama siapa sih ngarep sama pacar sama pasangan kayak gitu kan nggak juga gitu. Tapi maksud dan tujuan dari grup ini, dari grup basic ini saya rasa ya tadi, oh ternyata kita nggak sendirian guys gitu ya. Ternyata teman-teman kita nggak sendirian gitu. Dan kita nggak ngobrol masalah jabatan di sini, umur, usia, gender, kita nggak bisa bahas itu loh. Yang kita bahas hanya 1001 sensasi, hanya sensasi-sensasi yang datang timbul tenggelam, datang timbul tenggelam gitu ya. Weh, bagus nih. Bang Dodi izin ya, Iya, aku naikin ke YouTube nanti nih. silahkan Mas Uye. Selama saya niat ya tadi, selama kita berguna, ya apalagi Mas Uye yang lebih dulu. Apalagi Mas Adi tadi, Erik Wibowo, Bulia, Mbak Yuni, luar biasa. Akhirnya saya tahu juga Mbak Yuni ternyata dekat juga sama saya di Tangsel gitu. Jadi buat seluruh teman-teman yang sudah bergabung ataupun belum bergabung, yang sudah bergabung, ya saya berterima kasih. Yuk kita sama-sama uh, cerita. Kita tidak perlu takut gitu ya, bahwa ini hanya NCT, ini hanya GERD gitu loh. Jadi nggak perlu panik dan nggak perlu, kita cerita aja gitu. Walaupun ada plus minus gitu, tapi di grup di ACI semuanya sama. Sensasi-sensasi itu semuanya sama. Mau ditelusuri ini banyak yang sama. Kalau kata Mas Uye malah tepat semua gitu. Tapi ya tadi banyak mayoritas yang sama. Heartburn, leher tercekik, kelayangan itu udah dibahas semuanya di YouTube-nya Erik Wibowo gitu. Jadi step by step-nya diperhatikan. Terus di grup juga yang ikut basic silahkan ya, termasuk saya juga kepala batu yang 1 tahun kumat. Kalau kumat tuh saya cuma nonton YouTube Ban Erik dan saya merasa udah gue nonton YouTube-nya Erik Wibowo selesai, habis itu sembuh. Tapi tidak. Jadi kalian harus membantu, saling membantu juga yang lain gitu ya. Bagaimana ini jutaan orang di sana, banyak sekali, ini tidak ngomong usia. Banyak sekali yang perlu diafirmasi gitu ya. Perlu di macam-macam gitu ya, perlu diceritakan apakah dia di sini atau tidak. Tapi saya rasa banyak yang tidak sadar. Saya juga sama, tidak sadar, tapi saya pengen sembuh. Awalnya saya juga sama, kepala batu, keras kepala gitu, belum berani tampil dan lain sebagainya. Oh saya NCT yang mana, saya nggak tahu awalnya gitu, takut mati, itu udah luar biasa gitu ya. Jadi kunang-kunang gitu ya, tim kelayangan kalau saya Mas Uye ya kan, saya tim kelayangan. Dan sama ternyata sama Erik Wibowo, kopi pun sama sama Erik Wibowo, dia nggak bisa saset, akhirnya Arabica pun saya beli, saya coba Arabica gitu ya, saya coba semua kopi gitu ya, saya nikmatin semua, enjoy gitu ya. Masakan Padang saya coba juga, masakan apapun yang mau kita makan, makan yuk gitu. Yang penting tahu, oh iya sensasi ini ada yang harus diafirmasi, ada yang harus dievaluasi. Makanan juga seperti itu sama. Jadi apa yang ada di jurnal basic ya, saya belum ke advance Mas Uye. Jadi pembahasannya saya sharing adalah hanya untuk bahas bahwa kita apa yang dilakukan di grup basic. Untuk yang belum masuk, jika kalian mau sembuh dan kalian sama, kalian segera masuk. Itu sih, karena kalian sama-sama membantu kita. Sama-sama Yayasan NCT Care Indonesia ini dengan anniversary-nya yang ke-3 tahun, sama-sama apa ya namanya, Saling support lah. support, mirroring gitu. Dan ini hal kebaikan gitu loh, tidak ada yang menjerumuskan di sini. Itu yang saya salut. Makanya wow, seorang Erik Bowo free loh, dia bikin konten, dia bertahun-tahun loh, kumat sembuh, udah luar biasa, membuat buku, membuat 4P gitu ya, membuat narasi-narasi, skrip-skrip yang actionnya luar biasa. Dan itu manfaatnya dan didoakan, dan itu doanya terus gitu loh. Kayak saya membaik, oh saya jadi bisa tahu, saya bedakan antara sakit A, sakit B. Oh kumat A, kumat B. Gitu ya, oh ini hanya NCT gitu ya. Coba masih sampai sekarang pun masih, kalau datang ya tadi saya enjoy aja gitu loh. Yang sulit kan kalau kita nggak bisa beraktivitas, kita Ya, mau sekuat betul. apapun gitu, kalau udah nggak bisa aktivitas ya udah ngeblank akhirnya gitu loh. Enak yang bisa pingsan tinggal pingsan, yang bisa muntah enak bisa muntah. Saya tidak bisa dua-duanya. Saya mau pingsan nggak jadi-jadi, mau muntah nggak jadi-jadi. Jadi rasanya gimana tuh Mas Uye? Seru kan? Ya, Jadi benar-benar ya tadi kita saling support semua di sini. Niatnya tadi saya berkali-kali juga ngomong, kalau saya berani bicara di sini, sharing di sini bukan karena ingin menggurui, tapi paling tidak mengingatkan saya untuk checklist lagi.
Jadi bukan mau ngajarin yang baru-baru atau mau pamer apa, nggak ada niat seperti itu. Jadi minimal saya berbicara ini untuk mengingatkan diri saya bahwa saya mau sembuh. Saya mau buat jurnal saya. Saya mau tahu sensasi ini datang dari mana? Dari salah makan, dari telat makan gitu ya. Kalau senjata perang semua sama lah. Kalau kayak gitu-gitu ya sama lah. Kita Hajib antasida Bang Dodi ya. ini udah hajib ini. Antasidanya ada, masih stok, alhamdulillah nggak minum-minum lagi. Kalau kumat aja baru minum. Saya catat juga kalau saya minum antasida. Yakult juga sama, semua saya coba gitu. Bukan saya coba, yang bikin kita nyaman dan enak kita catat gitu ya. Ya betul. Apa namanya, semua pola makan dan pola hidup. Jadi buat teman-teman yang memang belum bergabung, tadi ada pertanyaan juga Mas Uye, saya sarankan jika sama semua, apa yang ini segera bergabung di grup-grup yang nanti dibuat gitu ya. Hubunginya Mbak Yuni atau Ibu Lia atau siapa gitu ya Mas Uye ya. Ya. Nanti boleh hubungi itu, di YouTube juga ada Mbak Yuni yang sangat luar biasa gitu ya. Bu Lia yang sangat sabar menghadapi kita-kita. Setiap bulan saya bilang mau daftar, nggak daftar-daftar dengan alasan sibuk, bayangin aja. Nggak ada alasan sekarang gitu loh. Jadi ya Bu Lia udah sangat sabar gitu dengan pengalaman ya tadi, dia juga mentor di Advance ya Mas Uye. Ya betul. Tapi di basic ini dia sama gitu, bercerita dengan lemah lembut, dengan sangat apa ya namanya ya, sangat mengayomi gitu dan lain-lain gitu. Jadi di kita ini tidak ada yang tidak ada yang menjerumuskan satu sama lain yang saya tahu gitu ya. Jadi mentor-mentor kita semuanya memperhatikan kita, dan kita sama yang di grup pun saling support akhirnya gitu loh. Saling mengingatkan juga, oh itu hanya NC, oh ini coba kamu cek lagi makannya makan apa. Obat-obatan segala macam ya udah sama lah semua gitu, mau yang ke psikiater mau ke mana sama semuanya. Itu yang RG Bowo cerita, dan itu juga udah alami oleh saya gitu. Jadi saya udah nggak perlu bilang merek apa-apa lagi karena udah horor kan gitu Mas Uye ya. Ya betul. Udah horor banget gitu kan. Mau masuk IGD aja saya yang minta dirawat kan, bayangin itu udah luar biasa gitu. Dok, rawat saya dok, rawat saya. Terus dibalikin sama dokternya, Pak Dodi masih bisa makan? Masih ada rasanya? Masih bisa minum? Masih. Jadi buat apa dirawat Pak, berobat jalan aja, suruh pulang. Ya. Ya itu udah luar biasa gitu. USG abdomen saya lakukan, EKG saya lakukan, psikiater juga. Jadi tes TBC gitu ya, tes sirosis, bahkan sampai ya saya ada riwayat almarhumah ibu saya itu sirosis, itu hepatitis, jadi udah kanker gitu ya, udah stadium 3. Jadi saya minta tes juga, dan sampai dokternya begini ngasih lihat hasil labnya negatif Pak. Jadi bukan cuma COVID gitu loh, jadi udah sampai benar-benar yang sirosis gitu ya, virus itu. Terus TBC saya sampai setor dahak ke rumah sakit. Itu udah sama-sama lah ya kita lakukan. Mungkin ada yang sama, ada yang tidak, tapi ya tadi sejauh itu kita bisa yakinkan diri kita, mau keluar masuk IGD berapa puluh ribu kali pun gitu ya, kalau kitanya tahu ini sakit dari mana. Kalau misalkan pingsan masuk IGD, oke lah gitu, atau kita kecelakaan gitu ya, itu oke gitu ya, sampai gimana. Tapi kalau si NCT ini lucu gitu loh, karena mindset kita dikit-dikit IGD ya, kalau sakit berobatnya ke dokter umum dulu kan gitu, dianalisa sama dokter umum, keluhannya apa bapak ibu gitu kan, biasanya gitu kan. Ini dan itu step by stepnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita sakitnya di lambung ya kita dokter. Saya termasuk orang yang berkali-kali berobat, keluhannya sama dan obatnya sama. Itu juga RP Bowo sama. Dan saya rasa mentor-mentor yang lain dikasih obatnya sama. Ya, yang belakangnya zol lah, inilah, itulah, oh yang sirup itu Surkalpite, warna pink itu beginilah, sama. Gitu loh. Jadi sangat seru gitu ya. Si NCT ini sangat seru. Makanya seorang RP Bowo menciptakan 4P dan circle-nya ini saling lingkaran hantu gitu ya. Jadi tadi kalau oh iya dari lambung saya, oh iya ini dari NCT saya, bentar kumat lagi gimana. Makanya saya rasa, saya yakin ada kelas advance. Jika saya berharap masuk advance gitu ya. Banyak juga dari teman-teman di grup juga, oh iya kalau belum lulus ya nggak usah masuk advance gitu ya. Tapi ya saya yakin gitu, kita semuanya lulus gitu ya, kita semuanya belajar lagi di advance. Jadi stepnya itu yang pertama adalah basic.
Kalau basic kita udah betul, kita udah tahu ini sensasi ini datang dari salah makan atau telat makan atau anxiety, maka saya rasa mentor-mentor kita sudah menyarankan kita ke advance Ya betul, gitu. karena udah Jadi bisa sesegera membedakan. mungkin bagi yang belum masuk, kita enjoy the club gitu ya, bukannya gimana-gimana gitu ya, dicoba rasakan gitu ya, karena tadi berbeda pada saat kita hanya ikut webinar yang free. Itu rasa perjuangan kita mau sembuh ya cuma ngeliat-ngeliat aja, sama seperti saya pada saat kumat aja waktu itu. Hampir setahun lebih saya cuma nonton YouTube-nya Erick Wibowo, dan saya baru bulan apa ya, kita webinar yang free itu kalau nggak salah di bulan 2021 akhir ya, di bulan November gitu ya, dengan alasan ya tadi saya nggak sempet nih, saya kerja, saya ini gitu kan, awalnya seperti itu terus gitu. Tapi pada saat jurnal ini ditulis, itu buku jadi dream book gitu loh, jadi buku kenangan gitu ya Mas Uya ya. Bahkan saya yakin Ya, mentor-mentor kita pun bakalan baca lagi jurnal itu. ya, Bang Dodi, Saya yakin gitu bisa loh. jadi nanti Buku itu dari apa, dari checklistnya Bang Dodi itu, dari journaling Bang Dodi bisa jadi film itu. udah bikin judul lagu kemarin, sulit memejamkan mata ya kan, nggak bisa Wih, tidur saya bikin lagu. ajib. Iya, skrip ya tadi macam-macam lah, jadi semuanya hobi disalurkan lagi. Jadi ini kita tidak ngomongin gender tadi ya, laki-laki perempuan sama ya, anak-anak usia berapa, dari agama apapun, dari usia berapapun, kita semua sama-sama visinya adalah kita tahu bahwa ini hanya anxiety, ini hanya GERD, ini hanya dispepsia ya, dispepsia ini hanya psikosomatis, ini hanya hipokondria, ini hanya food phobia gitu. Jadi istilah-istilah yang itu ya kita pelajari, kita tahu gitu. Tadi kalau misalkan kita mau mau tahu lagi lebih dalam, ya tadi saya aja udah ngefans berat sama Erick Wibowo, sekarang sama Mas Uye saya ngefans berat gitu ya. Biasanya saya ngefans itu sama siapa gitu kan, jujur ini gitu ya. Jadi kita ngefans sama orang-orang yang memang sudah berbuat baik sama kita, sudah memberitahukan sama kita bahwa ini hanya anxiety. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, itu siapa yang ngasih tahu ya? Mungkin kata bahasanya Bulia dengan sangat lemah lembutnya, dia bilang mungkin alam semesta Mas Dodi baru mengizinkan. Itu luar biasa, itu mengena sekali di saya gitu. Jadi alam semesta mengizinkan saya untuk saya masuk di ACI, untuk saya masuk di Yayasan Anxiety Care Indonesia. Jadi ini sudah izin dari Tuhan gitu ya, ini sudah takdir dari Tuhan bahwa ini keluarga baru, new hope, ada harapan baru, diri kita baru, yang sebelumnya kita siapa, ini adalah diri kita hari ini gitu ya. Jadi hari ini kita nge-zoom seharian tadi, segala macam aktivitas, besok kita lakukan itu lagi, lebih baik lagi, lebih niat lagi untuk berguna ya, produktif, melakukan hobi-hobi yang kalian suka dan sukai. Jangan hobi orang gitu. Jangan ngelirik tetangga lagi, hobi aja ngikutin orang, repot lah. Ya Ya kalau betul. hobi ya ikutin kata hati kalian. Betul. Hobi saya menulis, hobi saya ibadah, hobi saya bekerja, hobi saya menari, hobi saya mencuci, hobi saya menyetrika, hobi saya itu hobi semua. Kita masukkan hobi ya. Hobi kita mandi ya kan, mandi 3 kali. Kalau kita Islam ya sholat 5 waktu, mandi 5 kali, gimana lebih bersih lagi. Betul. Ya hobi juga bisa dimasukkan di hobi gitu. Jadi semua yang horor-horor saya belajar juga bagaimana yang horor-horor ini jadi hobi. Ketemu klien, ketemu atasan, ketemu bos, hobi saya ketemu dia. Biar apa? Kalau yang ngejarnya berdasarkan closing, biar closing gitu kan. Doa lagi sama Tuhan. Ya Tuhan, saya pengen closing sama hari ini. Saya pengen SPK saya diterima. Ya Tuhan, saya pengen ini biar sedekah saya lebih banyak lagi. Kalau ragu-ragu halal atau haram gitu ya, sedekahnya lebih banyak gitu ya Mas Uye. Dia Ya, kalau bisa halal semua gitu. Tapi tadi dari cara-cara kita, bagaimana kita nih, apalagi kita yang laki-laki ya, mencari nafkah untuk anak istri, itu wow, kita harus benar-benar bercerita dari mana asal usulnya gitu ya, benar-benar yang memang harus halalan toyiban gitu ya. Jadi supaya apa, kita tidak
meledak-ledak. Tadi Dokter Intan menahan emosi gitu ya. Jadi uh, saya karakternya menahan Mas Uye dan kawan-kawan. Saya nggak bisa meluap-luap. Bahasanya kalau saya ini terlalu baik. Tapi tadi ada batasannya gitu ya. Jadi kapan kita harus tegas. Dan pada saat Sensia tidak datang, sekarang kita jangan merasa jadi orang tidak enakan. Jadi kalau kata Erik Wibowo, ya udah jangan sampai kita nggak enakan, harus enak. Dibikin enak gimana caranya? Dibikin enak itu ya kayak gini. Saya dikasih anugerah dari Tuhan berbicara. Oh, saya senang berbicara yang baik-baik. Oh, saya dikasih anugerah, tadi Mas Adit juga bilang, saya dikasih anugerah mata untuk melihat. Melihat apa? Melihat yang indah-indah. Gitu ya, melihat yang baik-baik. Indra pendengaran juga sama. Saya mendengar hal-hal yang baik-baik. Seorang Erik Wibowo dan mentor-mentor kita bilang informasi jangan terlalu banyak sosial media. Ya tadi telinga kita berarti dengar hal-hal baik. Niat saya, oh iya, ngelihat Zoom para mentor segala macam, anniversary Yayasan NCT Care Indonesia adalah untuk saya mau sembuh baik, dan yang dilakukan semuanya sudah baik. Tidak ada yang menjerumuskan kita ke hal negatif. Jadi nggak ada yang nyuruh kita bla 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 gitu. Semuanya di sini sangat baik dan luar biasa gitu. Jadi ya kembali lagi yang belum daftar, saya rasa harus segera ya, karena apa yang saya rasakan dan yang lain-lain rasakan itu nantinya juga membantu banyak orang di luar sana, jutaan orang loh di sana gitu ya, di dunia ini mungkin gitu ya, bukan di Indonesia saja. Ini makin banyak yang belum terkonfirmasi dan belum tahu gitu. Jadi lebih baik kita yang tahu duluan ini gawat loh, ini panic attack ini gawat loh gitu loh. Jadi jangan sampai kita nggak tahu gitu ini kumatnya gara-gara apa. Saya rasa maksud dari dan tujuannya adalah tadi bagaimana kita semua kembali seperti semula di circle yang itu, posisi kita ada di mana saat ini dan hari esok kita ada di mana. Jadi nggak usah panjang-panjang mikirin sebulan, setahun gitu. Saya menangkap Erik Wibowo bilang, per jamnya kita ngapain 888, ya besok kita nggak ada yang tahu. Besok kita gitu lagi. Oh, hari ini saya makan jam sekian. Oh, hari ini saya kerja. Oh, hari habis kerja saya nonton TV. Oh, habis nonton TV saya mandi. Udah, gitu. Karena si NCT ini sifatnya jalannya terus gitu. Tung, tang ting tung, tang ting tung, tang ting tung, dar gitu ya. Dar itu panic attack gitu ya. Jadi gayanya dia memang seperti itu. Itu yang amazing. Ya, betul. Dan banyak sekali yang bilang gitu ya, mentor-mentor maupun Erik Wibowo, oh iya, saya terkena anxiety berarti saya mau jadi diri saya yang lebih baik. Anugerah dari Tuhan. Kita syukuri, kita nikmati, kita jalanin, kita enjoy, dan kita bersama-sama nanti di kesuksesan yang akan datang dan abadi. Amin. Gitu ya, yang abadi gitu ya. Saya nggak tahu tiba-tiba nanti ketemu sama Mas Uye di kehidupan yang lain di abadi, saya oke gitu. Jadi oh iya nih, Mas Uye mentor saya nih di kelas basic nih, ya Allah, saya akan afirmasi itu. Oh, Erik Wibowo nih, ini gara-gara Erik Wibowo nih saya, ya Allah, jadi tahu, saya jadi berbuat lebih baik lagi gitu. Jadi kita mendapatkan sesuatu itu bisa dari mana saja, magic moment. Tapi untuk NCT ya, untuk pola 4P-nya ini Erik Wibowo udah, dan para mentor ya yang sebelumnya ini udah sangat luar biasa ya. 11-12 tuh banyak kok, kita 11-12-13. Ayu semua sama gitu, yang di grup saya, yang satu grup maupun grup-grup yang lain, saya rasa semua bukan 11-12 lagi. Kalau kata Mas Uye sama langsung. Jadi bukan 11-12 lagi, sama ya terlepas dari yang udah gitu. Makanya saya juga salut sama yang lain-lain gitu, bahkan mungkin lebih horor lagi dari saya yang udah, apalagi yang pernah anxiety berat ya. Mudah-mudahan saya tidak terkena anxiety berat gitu ya, karena ya tadi saya mulai sadar anxiety menengah ini sudah mulai mengganggu kehidupan, sudah mulai mengganggu aktivitas, sudah mulai nggak mau kerja gitu ya, sehari 2 hari izin nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi mudah-mudahan yang anxiety berat, anxiety ringan, semua tahu dulu, kita sadar yuk, kita sadar bahwa sensasi ini hanya anxiety, atau hanya ini dispepsia. Oh, ini dispepsianya apa? Organik, ya, dispepsia fungsional atau dispepsia organik. Oh iya, ini jadi circle-nya yang Erik Wibowo bilang itu kita tahu gitu.
berapa persen pada saat kita sudah bisa menjaga lambung kita yang hilang sensasi, berapa persen yang hilang dari sensasi psikosomatis, berapa persen lagi kalau kita jaga ini jaga itu. Ya saya rasa step by stepnya itu, Ya betul. step by step gitu ya. Jadi kalau dibilang bukan step by step, apa namanya, loncat-loncat gitu kan, ya tadi saya nonton YouTube-nya awalnya Erick Wibowo juga loncat-loncat awalnya, tapi pas saya perhatikan lagi, oh iya ya, oh kita harus step by step ya, biar tahu dulu di awal itu apa sih maksud dan tujuannya gitu kan. Oh iya ini, oh iya ini, oh iya ini, oh iya, habis nonton YouTube-nya sembuh, kumatnya hilang tuh, besoknya lagi. Ya, Makanya saya bilang sama Erick Wibowo, seorang Erick Wibowo, saya bilang sama dia langsung gitu ya Mas Uya, kemarin ya pas kita live ya, gua nih kepala batu udah gitu, kepala batu gitu. Jadi ya saya rasa gini, buat teman-teman yang lain yang sudah masuk grup ataupun yang belum, semua mentor-mentor kita di sini semua sama gitu ya, sama membimbing kita untuk menjaga. Saya masih basic ya kebetulan, mungkin kalau di grup, kalau sekarang masih ada yang udah masuk advance, saya belum gitu ya. Nanti selamat, mungkin kita bisa satu grup lagi di advance, atau sama mentor yang lain. Saya rasa di sini kita semua sharingnya adalah, saya terutama sadar gitu, dan saya nggak malu lagi untuk bilang ke orang-orang kalau saya kena anxiety. ya Ya betul. saya nggak malu lagi, saya nggak takut lagi gitu ya. Walaupun si serangan itu datang, saya tahu ini, oh ini si anxiety lagi datang ini, jadi kita hadapi dengan senyuman gitu ya, karena memang rasanya seperti itu ya kan, nggak Ya. enak ini itu, aduh aduh aduh, kok Dan yang begini kok begitu terpenting kok Bang begitu. Dodi, dan yang terpenting satu ya, disiplin. Kenapa? Nah, Begini, rata-rata kalau boleh jujur ya, teman-teman kalau mau jujur, rata-rata yang kumat anxiety itu ataupun kumat lambung kayak itu dikarenakan karena udah merasa enakan. Setelah merasa enakan itu pola makan kayak pola hidupnya berantakan lagi itu bisa dibilang hampir 95% teman-teman yang kumat itu 2P yang awal itu, yang pondasi itu, karena sudah merasa enakan berantakan lagi gitu loh, akhirnya lari ke moodnya, akhirnya kumat lagi gitu loh. Welcome to the club kan begitu. kalau saya tadi tambahan Mas Uye, bukan cuma disiplin, Ya betul. jujur, itu yang berat di tulisan itu. Ya betul. Saya berusaha, kita mau inget-inget lagi, kalau nyatetnya kita baru 3 hari kemudian, mana inget Ya betul. nyatetnya per hari, oh jam berapa ya, gue makan hari ini, saya makan hari ini jam berapa ya, makan apa ya. Ya kalau ditumpuk ya lupa. Nah tadi kenapa saya mengingatkan ini, buat mengingatkan saya, buat saya jujur di jurnal ini. Jurnal ini melatih saya untuk berkata jujur, saya makan apa hari ini, saya telat makan nggak. Kalau telat makan ya saya tulis telat makan. Kalau saya bangun siang ya udah bangun siang. Kalau saya belum bisa sholat Jumat ya sensasi, saya tulis. Betul. Saya hari ini deg-degan, saya tulis di sini. Kejujuran ini yang kita tuangkan di dalam jurnal gitu. Jadi itu yang membuat saya baikan, maksudnya jujur ini saya membuat baikan loh. Besok gitu lagi, bangun tidur itu udah morning six, udah pasti tiap pagi macam-macam deh sensasinya. Bangun tidur itu, ya kan, bangun tidur habis subuh itu, oh iya, berarti kita afirmasi. Makanya saya senang kalau Mas Uye udah ngeblas doa bangun tidur itu gitu ya. Itu Mas Uye mentor kita di grup ya, luar biasa nih, sangat rajin gitu ya memberi informasi itu gitu sama kita. Jadi saya baca itu dulu bangun tidur, nggak yang lain. Baca doa bangun tidur, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Saya baca itu. Oh iya, ini. Udah, sensasi datang pasti. Ya udah, enjoy, welcome to the club gitu ya. Ngapain dulu nih? Mau keringetan dulu, stretching dulu ya kan? Atau yang indah-indah dulu deh. Kita udah hidup horor gitu ya. Jadi harus Betul, indah-indah betul, gitu. betul, betul. Jadi jadi ya teman-teman semua yang belum masuk di kelas basic lagi, ya saya rasa yang belum masuk segera masuk. Yang sudah pernah berkali-kali ikut basic, untuk sharing, untuk grup club ini tidak ada yang menjerumuskan kita. Ada yang salah dari kita, berarti kita nggak mau sembuh lah. Apa kita kepala batu mungkin kayak saya, atau saya pola hidupnya masih berantakan. Itu semua harus diklasifikasi lagi, dievaluasi lagi.
segera gitu. Jadi jangan takut-takut untuk gagal gitu ya. Ya, betul. Gagal, dan kita semuanya tidak mau gagal gitu. Jadi semua sensasi yang datang, yang timbul, tenggelam, itu semua sudah, paling tidak saya setuju sih kata-kata Erick Wibowo yang bilang ya kita new seorang diri kita yang baru ya. Ya, new normal yang baru. New normal yang baru gitu ya. Betul. Jadi auranya juga baru gitu Betul. ya, atau apa gitu ya. Jadi yang lalu-lalu ya udah gitu loh, stop gitu ya. Jadi ini yang saat ini, yang nggak usah saat ini, hari ini ya, besok kita lakukan lagi apa namanya, cek lagi jurnalnya gitu, jurnal yang hariannya ya, karena yang membuat saya nyaman itu Mas Uye sekarang. Ya. Jadi saya tiap jam segini saya nyatet jurnal, waktunya insya Allah konsisten gitu ya. Jadi jam segini baru tidur gitu. Walaupun saya belum bisa 7 jam, 8 jam, tapi saya maksimalkan gitu ya. Niat lagi untuk pola hidupnya. Makannya juga sama. Saya masih check and recheck terus menu-menu yang bakalan kumat, apa-apa saya coba lagi gitu ya. Dan berusaha saya catat semaksimal mungkin. Jangan sampai ada yang miss. Kenapa dibikin harian? Ya tadi, saya harus catatnya harian gitu ya. Karena kalau dibikin 3 hari ya tadi numpuk. Kalau numpuk udah lupa deh. Ya, Ya, terima saya yakin kasih Bang semangat kita Dodi itu udah cuma 1 kerjakan. kali, 2 kali 24 jam, habis itu lupa, amnesia gitu ya. Betul. Udah kita hidupnya horor, tambah lagi lupa. Karena sakit pikun ini kita selalu masuk sensasi. Makanya Mas Erick Wibowo bilang jangan menunda pekerjaan gitu ya. Jangan menunda pekerjaan, langsung kerjakan. Itu nanti mungkin di advance ya, tambah lagi di pola sifat sama pola pikir gitu. Jadi ya tadi saya sih hanya berpikir yang di pola basic ya, pola makan dan pola hidup gitu Mas Uye. Jadi sekali lagi selamat anniversary besok buat Yayasan NCT Care Indonesia yang sangat luar biasa gitu ya. Terus buat para mentor, terima kasih banyak sudah sabar menghadapi kita ya. Buat para mentor-mentor semua di grup-grup yang lain, grup ACI, terima kasih sudah. Terima kasih kembali Bang Dodi. Terima kasih sudah menyadarkan kami, sudah sabar sama kami, terutama terhadap saya gitu, sudah sabar. Buat Erick Wibowo, wah ya, pahala lu bertingkat-tingkat bro, gitu aja. Kalau buat amal Erick jariah Wibowo, Mas Erick ini kan udah berapa orang yang tersembuhkan. Ya makanya saya mau bergabung di ACI, saya mau bercerita, kita harus berani tampil seperti ini karena niat kita silaturahmi dan lain sebagainya, senyum. Ini juga salah satu bercengkrama mungkin. Saya niatnya seperti itu juga gitu. Jadi bukan mau ngajarin, hanya sharing gitu. Saya bukan ngajarin, hanya sharing, mengingatkan diri saya supaya lebih baik lagi, supaya bikin jurnalnya lebih baik lagi, supaya tidak mudah mengeluh. Kalau kata lagunya The Massive, jangan menyerah ya kan. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali. Yuk semua nanti kita nyanyi. Syukuri apa adanya. Hidup adalah anugerah. Kita jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ajib, terima kasih testimoninya Bang Dodi. Thank you Mas Uye. Thank you.